Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai guru sebagai pengajar. Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan tujuannya agar peserta didik mampu dengan jelas memahami materi yang disampaikan. Jadi bisa disimpulkan, tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa belajar. Nah, untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru agar siswa belajar sebagaimana disebutkan oleh M. Mulyasa. Hal yang harus dilakukan guru agar siswa belajar sebagaimana disebutkan oleh M. Mulyasa, yang pertama itu adalah membuat ilustrasi, yaitu menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya. Lalu mendefinisikan, yaitu meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana. Kemudian bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang telah dipelajari menjadi lebih jelas. Kemudian mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Lalu ada menganalisis, yaitu membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagiannya. Kemudian merespon, yaitu mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Kemudian ada mendengarkan, yaitu memahami peserta didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah. Lalu memberikan pandangan yang bervariasi, yaitu melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang. Kemudian ada menciptakan kepercayaan, yaitu peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran. Adapun memberikan nada perasaan, yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat. Kemudian menyediakan media untuk mengkaji materi standar, yaitu memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran. Dan yang terakhir, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan, tingkat perkembangan peserta didik, serta menghubungkan materi baru. Nah, kemudian ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan terjadi manakala terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan lingkungannya dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik ini merupakan syarat terjadinya proses pembelajaran yang di dalamnya tidak hanya menitik beratkan pada transfer of knowledge, akan juga transfer of value. Transfer of knowledge dapat diperoleh siswa dari media-media belajar seperti buku, majalah, museum, internet, guru, dan sumber-sumber lain yang dapat menambah pengetahuan siswa. Akan tetapi, transfer of value hanya akan diperoleh siswa melalui guru yang menanamkan sikap dan nilai suatu materi dengan melibatkan segi-segi psikologis dari guru-guru dan siswa. Penanaman sikap dan nilai yang melibatkan aspek-aspek psikologis inilah yang tidak dapat digantikan oleh media manapun. Dengan demikian, guru adalah media yang mutlak adanya dalam proses pembelajaran siswa. Kemudian ada guru sebagai pengajar di masa pandemi. Nah, yang pertama itu peran guru sebagai sumber belajar dalam pembelajaran jarak jauh ini. Guru memberikan beberapa sumber belajar seperti buku, majalah, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran guru sebagai demonstrator atau membantu siswa dalam proses memahami suatu materi yang dimana guru memberikan fasilitas seperti media, contohnya dengan media video untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peran guru sebagai motivator. Guru di sini tetap memotivasi siswa walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Yang keempat, peran guru sebagai pengelola dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini, guru berperan sebagai pengelola pembelajaran agar pembelajaran dapat terarah sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dan yang kelima, peran guru sebagai evaluator. Nah, di sini guru berperan untuk memberikan evaluasi agar mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai suatu materi pembelajaran. Yang selanjutnya, guru sebagai pengajar dalam perspektif Islam. Agama Islam memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Pada pendidikan, diposisikan sebagai bapa ruhani atau spiritual father bagi anak didiknya.
Nah, dijelaskan juga dalam hadis yaitu tinta seorang ilmuwan yang menjadi guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Bahkan Islam menempatkan guru setingkat dengan derajat Rasul, seperti tertulis pada syairnya Al-Syauqi, yaitu berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang Rasul. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, guru sebagai pengajar. Jika disimulasikan pada kasus tertentu, misalnya di sebuah sekolah X jumlah guru lebih banyak daripada jumlah rombel dan mata pelajaran yang ada. Tentunya harus dialokasikan secara seimbang antara kedua hal tersebut agar tidak akan terjadi guru yang kekurangan jam mengajar. Sedangkan di sekolah Y jumlah guru lebih sedikit daripada jam rombel dan mata pelajaran yang ada. Hal tersebut menjadi beban berat bagi guru karena dimungkinkan telah melebihi beban kerja. Dari perbandingan antara sekolah X dan Y tersebut akan menimbulkan berbagai masalah, di antaranya yang pertama, adanya guru yang kekurangan jam pada sekolah X. Kemudian, adanya guru yang memiliki kelebihan jam di sekolah Y sehingga menjadi beban tersendiri bagi guru. Yang ketiga, adanya kemungkinan guru di sekolah X akan mencari jam di sekolah Y. Dan adanya guru di sekolah X mengganti jam mengajarnya dengan memperoleh tugas tambahan menjadi pengelola sekolah dengan asumsi menopang guru-guru yang kekurangan jam di sekolah X. Analisis kasusnya, dari contoh kasus sederhana tersebut, muncul kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjawab masalah 1, 2, dan 3 pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 39 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik. Kemudian bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaksanakan paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkalnya. Nah, jelas dikatakan bahwa guru diperbolehkan mencari jam di sekolah lain berdasarkan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Namun hal tersebut juga akan menimbulkan masalah baru, tentunya secara administratif akan menjadi tidak tertata dengan baik, khususnya sistem penggajian dan pemberian insentif. Terlebih lagi dari si guru yang mengalami kekurangan jam tersebut akan merasa kecewa dan berpotensi menurunkan produktivitas dalam mengajar karena tidak fokus dan cenderung akan kejar target. Lalu, masalah 4 yang dicontohkan pada kasus sederhana di atas juga muncul kebijakan yang dapat menjadikan solusi. Kebijakan tersebut berbunyi, beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing 80 peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu dan beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu, menurut Permendiknas nomor 39 tahun 2009 pasal 2 ayat 3, 4, dan 5. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikondisikan dalam kasus di atas bahwa secara positif guru akan mampu menjalankan tugas atau kondisi mengajar yang tidak pada satu tempat untuk memenuhi jam mengajar dan menjalankan tugas ganda di sekolah dengan berbagai cara. Di antaranya, kemahiran dalam melaksanakan yaitu memiliki pengalaman sebelumnya melakukan pengajaran di beda tempat dan beban tugas ganda. Selanjutnya yaitu pemodelan yang dilakukan, bahwa seorang guru akan lebih percaya diri ketika melihat rekan-rekan guru terdahulu telah melakukan hal yang sama, sehingga akan timbul optimisme dan